Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Ananda Alhamdulillah semuanya? baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini pertemuan pertama kita yaitu pelajarannya nanti tentang desain grafis. Oke ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Ya, yang pertama yaitu tentang dasar desain grafis. Sebelumnya, apakah ada yang sudah benar dengar apa itu desain grafis? Nah, Bu. Ya, silahkan jawab. Ya, desain grafis itu aplikasi yang membuat atau merancang suatu produk, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, berarti kelas ini cukup aktif dan mungkin lebih banyak taunya juga ya daripada dibanding dengan kelas lain berartinya. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Mungkin dari sini bisa dipahami apa itu komunikasi visual? Ada yang tahu? Komunikasi dalam bentuk gambar, Bu ya, atau video. Ya, bisa. Komunikasi visual itu bisa kita lihat dengan mata, yaitu dengan panca indera kita. Kemudian, desain grafis dapat merujuk kepada pembuatan, metode, merancang produk yang dihasilkan atau sebagai rancangannya, ataupun disiplin ilmu yang adalah sebagai desain. Kemudian dari pengertian berdua ini kita dapat menarik kesimpulan definisi desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Dari sini apa bisa ada yang sudah dapat mengetahui atau terbayang nggak contoh salah satu desain grafisnya dari pengertian ini? Tahu ya semuanya ya? Tahu, Sebagai ya silakan. Contohnya spanduk gitu ya, Bu? Iya, boleh, betul sekali. Contohnya itu ketika misalnya kalau sebelum ada desain grafis ya, salah satu kemarin sebelum ada perkembangan teknologinya, ada suatu tempat sarapan, tahu kan? Di Iya, situ Bu. nanti ada tulisannya menjual sarapan misalnya kan, di apanya tuh pamfletnya, tapi ketika itu dulu bukan baliho seperti sekarang, masih tulis tangan, ya kan? Kemudian dengan adanya desain grafis itu, maka kita bisa datang ke percetakan. Di situ kita bisa pesan apa untuk spanduk untuk jualan kita semenarik mungkin. Gimana pun fotonya, itu kita bisa tampilkan nanti di spanduk yang kita pesan. Gitu ya. Baik, Ananda semuanya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yaitu kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, printing atau percetakan, yang membuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, dan periklanan. Tentu mungkin sudah tahu ya di sini percetakan di sekitar kita sudah banyak ya tentunya. Kemudian web design, desain untuk halaman web.
Mungkin tahu di sini udah banyak juga yang telah menerima jasa pembuatan web. Ya, misalnya kayak gitu ya. Kemudian film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Ternyata film juga termasuk di dalam desain grafis ya. Ada yang tahu nggak di sini? Ya, Tidak tahu oke. sebelumnya. Nanti kita jelaskan selanjutnya ya. Kemudian di dalam kategori grafis juga termasuk identifikasi atau logo. Environment graphic design merupakan desain profesional yang mencangkup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Siapa? Asti Astuti ya? Iya, Bu. Iya, silahkan. Kenapa arsitek juga termasuk pada kategori desain grafis, Bu? Oh iya, bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, di sini seperti kita ketahui, kenapa arsitek itu termasuk di dalam salah satu kategori desain grafis. Nih ya, arsitek ya. Bisa kita ketahui bahwasanya arsitek itu sebelum dia memulai rancangan, arsitek itu perancang ya. Sebelum dia memulai untuk pembuatan apapun yang dibuatnya, misalnya bangunan, apakah itu jalan, dia harus terlebih dahulu membuat gambarnya atau rancangan awalnya. Makanya dia termasuk dalam salah satu kategori desain grafis. Adapun program yang dipakai oleh arsitek yaitu contohnya AutoCAD, 3D Auto Studio Max dan Setup. Begitu mungkin ya, Astuti. Baik, Bu. Ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Cukup bagus dan menarik pelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga, media desain grafis. Peralatan yang digunakan oleh desainer grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Nah, tentu awalnya tuh kita pasti memikirkan apa yang mau kita buat, kemudian kita rancang, kemudian kita menggunakan komputer, tentunya ada aplikasi yang digunakan. Nah, ini dia program pengolahan grafis. Desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, aplikasi pengolah tata letak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain jenisnya. Kemudian, aplikasi pengolah vektor atau garis, yakni seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Kemudian, aplikasi pengolah piksel atau gambar, yakni program yang termasuk dalam kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Macromedia Crash. Mungkin di sini ada yang pernah yang paling Photoshop. Kemudian lanjutnya aplikasi pengolah film atau video. Nah, ini tadi yang dikatakan di atas. Ternyata film juga termasuk di dalam desain grafis ya. Ini dia. Program yang termasuk dalam kelompok ini dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Contohnya Power Director, Showbiz DVD, dan lain sebagainya. Kemudian, aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan. Contoh aplikasinya Macromedia Director, Macromedia Flash. Nah, ini pada suatu perusahaan yang apabila dia ingin
mempromosikan perusahaannya, maka dia bisa menggunakan aplikasi pengolah multimedia ini, yang itu menggunakan aplikasi ini, Makromedia Flash. Oke ya, sampai di sini paham ya semuanya? Paham, Bu. Bu. Oke, ini kita masuk kepada kesimpulan ternyata ya. Setelah dari beberapa penjelasan tadi, ada lagi yang mau dipertanya sebelum kita masuk ke kesimpulan? Belum ya? Kita lanjut aja dulu ya. Berarti kita masuk kepada kesimpulan, yaitu dari keterangan yang udah saya jelaskan di atas tadi, kita tarik kesimpulan bahwasanya desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Oke ya, ini dah dia awal yang kita harus ketahui apa itu desain grafis. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak Ibu semua, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ya. Bagi siapa yang dapat menjawab kuis tersebut, Ibu akan memberikan nilai tambahan. Yang pertama munculnya komputer pertama. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Pada tahun berapakah pertama kalinya komputer ditemukan? Ya, apa itu Jumi? Tahun 1822 ya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Jumi. Dan siapakah nama penemunya? Bu, Charles Babbage. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman kita Sapriyadi. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Berarti di sini Charles tanpa sengaja menemukan mesin komputer ya. Di sini dia hanya ingin menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Kemudian mesin tersebut ia beri nama Difference Agent Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Agent Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Yang kedua, cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seseorang insinyur mesin asal Jerman sebelum Perang Dunia Kedua pecah.
Jus membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram pada tahun 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin. Nah, di sini Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Sebelum kita melanjutkan slide berikutnya. Pada tahun berapakah bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya? Saya Bu, Ya, pada tahun berapa, Wiwin? 1954. Betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita, Wiwin Kartika. Pada tahun 1954, pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Lanjut. Komputer pribadi. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi. Ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak atau print dokumen. Lanjut lagi ya. Nah, di sini pasti anak-anak Ibu ada yang kelahiran tahun 2000-an kan? Ada Bu. Disinilah komputer berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengguna disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Di sini ada yang tahu tentang CD-ROM? Tidak ada yang tahu? Baiklah, akan Ibu jelaskan. CD-ROM adalah perangkat keras yang dapat membaca atau memutar data. Kalau laptop kita besar, di sini akan nampak untuk tempat CD-nya ya. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Pengguna disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portabel yang canggih, yakni USB. Di situ tadi sudah Ibu terangkan ya. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasinya terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun semakin kompetitor, juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modernnya ini. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Di sini Ibu ingin bertanya, siapakah yang pertama kali memperkenalkan iPhone? Saya Bu.
Ya, silakan jawab Asti. iPhone pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Asti Astuti. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Baiklah, kita ke materi tugas. Ini sepertinya materi terakhir ya. Ibu di sini akan memberikan tugas untuk dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya itu per kelompok. Nomor 1 Sapriyadi dan Jumiati. Nomor 2 alat hitung yang diciptakan oleh Blaise Pascal adalah Wiwin dan Torik. Ya, Nomor Bu. 3 dikerjakan oleh Asti Astuti dan temannya ya. Iya, Bu. Baiklah, sampai sinilah pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon dimaafkan ya. Iya, Bu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.